Selamat datang di channel kami Edi Van Erni. Jika video-video kami bermanfaat, silahkan subscribe, subscribe, like, comment, dan share. check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Edi Van Erni. Selamat pagi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan diberikan rezeki yang berlimpah. Pada saat ini saya berada di Masjid Al-Fatah, Berbah Sleman, Karangmoncol. Masjid Al-Fatah ini setiap bulannya mengadakan pengajian rutin selama sebulan sekali, setiap hari Ahad atau hari Minggu, saudaraku. Masjid Al-Fatah ini berada di Perumahan Sendang Tirto Asri, Karangmoncol, Berbah Sleman. Masjid Al-Fatah ini guys sangat luas, sangat bagus, bersih, nyaman buat parkiran motor atau mobil, sangat luas. Hari ini saya tanggal 2 Oktober 2022 pengajian di Masjid Al-Fatah ini yang diadakan jam 6 sampai jam 7 pagi. Alhamdulillah pengurus Masjid Al-Fatah amanah, baik hati dan tidak sombong. Masjidnya sangat bagus, pengurusnya sangat ramah tamah. Halo guys, berkunjunglah ke Masjid Al-Fatah, setiap bulannya ada pengajian. Halo guys, ini pengurus Masjid Al-Fatah sedang menyiapkan buat pengajian minuman, teh dan snack. Dalamnya Masjid Al-Fatah sangat bersih, megah, wangi sekali tempatnya. Enak untuk beribadah pokoknya. Mari guys, kita ke Masjid Al-Fatah untuk pengajian setiap bulan sekali. Ini pengurus Masjid Al-Fatah dan sekalian ketua takmir, namanya Pak Haji Ruin, sedang untuk memberi acara-acara selanjutnya. Dan ini juga pengurus Masjid Al-Fatah, Pak Prawit dan Pak Haji Royo sedang mengatur acara untuk pengajian. Ini guys, ini ada juga pengurus masjid untuk menyiapkan minuman, snack. Pengajian segera dimulai, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Yang tema pengajiannya ini memakmurkan masjid dengan Ustadz Haji Jaya Suryadi SGA. Mari saudara-saudaraku mendengarkan ceramah beliau. Sebelumnya terima kasih banyak kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Jangan lupa tonton terus channel Edi Van Erni, subscribe, like, dan komen. Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa syaddid lisani wa min qalbi bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al lana al-Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Rabbana innana natawassalna bi tilawati kalamikal karim lituqarribuna ilaika zulfa wa tahlana hubbal arifin waj'alna minal muqarrabin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal muttaqin imama barakatul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah pengurusan masjid Al-Falah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur bersabda, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang kaum berkumpul di rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu apa Bapak Ibu? Apa? Masjid. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang, sekelompok kaum atau sahabat itu kumpul itu gitu, kaum kumpul di masjid. Yasluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Kitab Allah apa itu? Al-Quran. Mulanya dari kita awali dengan membaca apa? Surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran. Bahkan Fatihah itu disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Yasluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari. Insya Allah setelah kita baca Fatihah nanti dilanjutkan kita belajar bersama-sama. Saya tidak mengajari, kita sama-sama belajar. Mungkin saya nyampaikan, tapi boleh jadi Bapak Ibu lebih duluan mengamalkan. Wa yatadarasunahu bainahum. Kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali bakal diturunkan kepada orang-orang tersebut yang suka ngaji, suka kumpul di masjid, akan diturunkan kedamaian. Insya Allah orang itu kalau senang ngaji, hatinya itu tenang. Makin dibuktikan bahwa asal makan ngaji boleh desa tanpa selanjutnya di seneki susu biasanya
Kok sakit? Saking tenang. Jadi memang khas orang Indonesia itu senang rendetan. Nah, mesti sing kebakar sing gini. Mulanya takmir Indonesia itu masih itu mesti keramik sepan ini. Genok ini, dia nyempati jamaahnya rendetan orang seperti itu. Makanya kalau di Mekah saya bawa jamaah haji apa umroh. Nah, dan misalnya orang ini janjian, kok ketemu di masjid ya? Itu boleh isi sendirian. Rata-rata orang sendirian, rata-rata orang Indonesia. Indonesia nya rata Yogyakarta. Yogyakarta nya rata berbayar rata cerah kok galer. Insya Allah. Kenapa demikian? Insya Allah orang senang haji itu kata Nabi akan diberikan kedatangan. Artinya tenang. Yang kedua, wabasiyatuhur rahmah, diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senang hadir ke masjid, ke majlis ngaji, pengajian, kajian, baca Quran, khataman, dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu diliputi dipenuhi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disenangi, ibu-ibu disenangi, suami senang, bahagia, anak disenangi, orang tua senang. Orang tua dicintai, anak senang. Ini yang mencintai kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi. Maka salah satu orang yang senang ngaji, senang ke majlis ngaji, insya Allah akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Kemudian yang ketiga apa? Wahafathumul malaikah, dikelilingi malaikat. Jadi yang hadir di masjid ini insya Allah bukan hanya kita Bapak Ibu, ada malaikat. Mulanya keluar orang pengajian si jamaahnya sedikit. Ini kan jamaahnya oke nih. Ini alhamdulillah keluar kaget. Masjidnya kok yang dilesep, ini kok apa itu? Jamaahnya oke. Jadi tiap ahad apa nih? Oh, bukan pertama. Ini yang berapa? Oh, yang ketiga. Alhamdulillah. Jamaah tambah muda oke apa sudah? Biasanya nanti akan tereliminasi yang paling banyak itu nanti dari bapak-bapak saya. Saya punya beberapa majlis yang tadinya itu majlis bapak-bapak, terus ibu-ibunya ini pengen gabung, lama-lama sih sudah bapak-bapak. Jadi pengajian itu kepada ibu-ibu. Nah ini pun mulai ibu-ibu kan. Ibu-ibu orang ngaji, masya Allah senang. Makanya ibu-ibu itu lebih layak masuk surga daripada bapak-bapak. Tak lama-lama itu dengan rasanya ibu. Nah, orang ngaji itu Bapak Ibu sehingga hadir majlis seperti ini, yang datang tidak hanya kita, dikatakan malaikat. Makanya saya senang kalau jamaahnya sedikit karena majlis itu dipenuhi malaikat. Nah, kalau malaikatnya, kalau jamaahnya banyak, berarti malaikatnya sedikit. Nah, alhamdulillah ini jamaahnya penuh, insya Allah juga dipenuhi malaikat. Yang keempat, wa dzakarakumullahu fi man indahu, orang yang senang ngaji itu kumpul di masjid, mau ke masjid, disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat. Maka Bapak Ibu yang hadir pagi ini di masjid disebut, oh kayak orang Bu Sumi, orang Bu Suti, orang Pak Suko, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan malaikat. Wong kita itu dibanggakan oleh sesama manusia aja senang, gimana? Senang. Misalnya
kita diundang sama presiden ke istana. Anggap aja namanya Pak Suto. Sama presiden itu terus tiap presiden yang itu diomong-omong, kayak Pak Suto, meskipun sudah tua, tapi luar biasa, aktif di masyarakat. Pak Suto, Pak Suto, Pak Suto. Kira-kira Pak Suto itu senang apa susah? Senang apa susah? Oh, senang. Padahal si calon sini presiden. Presiden itu manusia atau bukan? Manusia. Jabatan terbatas paling lama berapa tahun? 10 tahun. Kecuali tambah 1 periode. Gitu. Nah, artinya Bapak sekalian, orang yang suka hadir ke majelis ngaji, suka datang ke masjid, namanya dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Meskipun orang itu tidak populer di hadapan manusia, tapi orang itu populer di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini saya dimintai oleh Pak Takmir untuk berbagi pada pagi hari ini, berbicara tentang bagaimana membangunkan masjid. Bapak Ibu sekalian, saya dapat ilmu dari guru saya, Kiai Haji Sunadi Sawi. Beliau begini, ukuran masjid makmur ini gampang, mengukurnya gampang. Yang dilihat bukan fisik masjid, gitu. Tapi kata beliau ini, makmurnya masjid itu dilihat. Kalau sholat subuh jamaah laki-laki sudah 3 shaf, itu salah satu tanda masjid itu pun makmur. Ini pun kita shaf 4 atau 5? 2. Berarti takmir, ya. Ada target bagaimana menarik jamaah tambah lagi 1 shaf supaya masih ini fisiknya bagus, kemakmuran juga gampil Pak. Mau saya kasih tahu triknya supaya masih ini ramai jamaah? Perlu nggak sampaikan di sini? Perlu. Sebelum nanti masuk ke materi, gampang. Orang sekarang itu orang pati percaya kalau jenis ganjar biasa. Gitu. Pak Takmir coba uang balik besar, barang siapa sholat jamaah ke masjid ini, maka setiap kali berangkat mendapatkan pahala 27 derajat. Tulisannya gede, abah gede, 27 derajat. Terus tambah lagi, barang siapa sholat subuh berjamaah, maka di hari itu dalam tanggungan Allah. Gede, paling besar buat di depan masjid. Biarkan selama 1 tahun. Nah, 1 tahun kok isinya tetap rongsok. Niku baliho diturun ke ganti. Cili mau, cili. Rasa gede cili. Tulisannya rasa cekap. Terus apa? Samun-samun. Gawe tulisan, sopo sing sholat subuh berjamaah kasih angpau 100.000. Cili mau. Insya Allah itu percepatan menghadirkan apa? Jamaah. Maka sing hadir untuk sekitar rumah ini, pokok gawe lor berubah teko sebuah masjid. Pertanyaannya tanggalnya satu betul. Kalau beda binaan musola al-huda di Titian gimana nih? Ini musola sudah kita gunakan jamaahnya sudah dibayar. Nah itu kasih baliho rangsangan pahala nggak menarik. Terus ada salah satu yang saya mampu itu, tiap hari Jumat itu beliau kadang ngasih minyak sayur, kadang beras kilo, kadang indomie papat. Nah itu tiap hari Jumat. Itu masya Allah, musola al-huda itu tiap Jumat pagi itu kebuat jamaah yang itu tengah jalan. Momen Sabtu sepi, Sabtu atau sepi ya. Jadi tandanya berarti ya lebih percaya dengan indomie daripada dengan apa? Pahala. Tapi nggak apa-apa. Dosa
Berdosa nggak? Insya Allah enggak. Karena zaman Nabi pernah ada ternyata gini, ada orang ini yang saya maksud ini, bahwa kebaikan itu perlu dirangsang sekalipun dengan materi. Adapun niatnya terserah masing-masing. Ada orang datang sama Nabi, minta sesuatu, kemudian sama Nabi dikasih. Setelah dikasih orang itu sebelum Muhammad dari Nabi, bulannya pelit. Berarti dia merasakan Nabi ya. Terus sama Nabi kan dikasih, gimana? Kurang apa? Dia kurang, tambahin lagi. Cukup dulu, ya, tambahin dulu sampai dia katakan cukup. Terus setelah itu gimana? Cukup. Kata Nabi, sekarang kamu klarifikasi sama orang-orang itu tentang saya. Terus orang itu berubah. Muhammad itu bulannya mau nyampe pemurah, aku diperokeh gitu. Terus setelah itu orang pergi. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa perlakuannya seperti itu? Kata Nabi, kalau saja orang itu pergi tadi saat aku kasih sedikit, dia mencela saya, maka dia rugi celaka dia. Tapi saat ini dia pergi sudah dalam keadaan memuji saya. Jadi kalau takmir nanti bagi-bagi duit itu bukan dosa. Biar jamaah soko sing mangkat subuh berjamaah yang mobil itu 100 saya bisa lo nggak apa-apa. Yang penting takmir punya anggaran atau tidak. Baik Bu sekalian. Nah, siapakah para pemakmur masjid ini? Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah ولم يخشى إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Kalau di saya itu biasanya kalau ada kata Allah, dan di kota berada sih Allah. Wa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah. Telat. Iya, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya para pemakmur masjid Allah Subhanahu wa taala, man amana billah, satu orang yang iman kepada Allah. Jadi indikasi orang senang ke masjid, bolak-balik ke masjid itu tanda iman kepada Allah. Maka kata Nabi, cukup disifati orang tersebut orang iman bila senang bolak-balik ke masjid. Dalam artian bolak-balik ke masjid untuk sholat, untuk ibadah. Karena dia orang yang kurang makan masjid, niatnya nyolong makan. Makanya masjid kadang kehilangan kotak tumpah. Itu masjid itu dipasang CCTV tadi. Ini bisa dipasang. Wong sana ini bukan penting kalau pangeran, lebih penting kalau CCTV ya. Masjid saya sudah pernah angkat 3 kali, 3 orang. Ya, orang itu nyuri, 1 kali nyuri, kita angkat CCTV tangan Allah. Karena kita orang baik, masjid itu harus baik. Ambil lagi yang kedua, masih kita biasa. Yang ketiga, kita cekal. Setelah cekal, saya mau temu kamu tuh aja digebuki lari kamu. Saya telat dari rumah. Yang orang yang saya nyolong kotak itu kamu kita cekal Pak. Jangan mungkin dia aja digebuki pun berjalan-jalan. Terus saya datang, saya cukup. Masih ada yang mau berikan apa begitu? Anaknya dua ini. Sampai akhirnya polisi datang, setelah polisi datang dibawa sama polisi, kalau polisi belajar, lalu sampai ke pengadilan. Artinya ada beberapa takmir, tapi saya nggak mau jadi saksi ya di pengadilan. Ada dia, alhamdulillah sekarang taubat. Ada lagi yang kedua, pun sepuh, umurnya dia sekitar 70 tahun. Kemis itu nolong Quran, karena semasa saya itu Quran di tempat yang terjangkau supaya jamaah gampang ambil Quran. Kemis itu nyolong Quran sekitar 8.
Kita pantau di sini, oh, kamu tua ya, tua. Bosan tadi kita mesti ya kan, tua apa ya? Kemis nyolong, dipantau CCTV, kita biarkan. Hari Jumat jam-jam 2 sore nyolong lagi. Dia ngambil lagi di kotak yang lain, 8 karena satu kotak bisa 8. Sabtu kok nyolong lagi kan? Nah, kita sudah kita pantau, cekel. Saya polisi di Klaten, Pak, ini si nyolong Quran cekel, pripun? Saya bilang, kan baik, dikai mau baik dengan antrian, dikai si Pak, baru dikai dia terkait banyak di. Betul Bapak Ibu, diantarkan sampai ke Jebres, Jebres pula. Untung juga berbahaya, kan Jebres. Alhamdulillah saat ini benar-benar si nyolong oleh. Artinya bahwa penting ada sisi TV. Karena kalau masihnya bagus nanti dicek oke masihnya ada sisi kotak yang pakai isinya oke kan ya. Jadi belum tentu orang datang ke masjid dia apa ibadah. Tapi kata Nabi orang senang pulang balik ke masjid itu tanda adanya iman. Maka salah satu pemakmur masjid man amana billah wal yaumil akhir, orang yang percaya akan hari akhir. Kenapa percaya hari akhir? Ketika dia menjalankan perintah Allah serta dia yakin bahwa apa yang dia lakukan akan ada balasan nanti di akhirat. Wa aqama shalah, menjalankan salat, wa ata zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak ada rasa takut kecuali takut hanya kepada Allah. Dina kami ngerti wong sing tiga Gusti itu tandanya wong seneng ngurusi masjid, makmur masjid itu tanda orang takut kepada Allah. Ulaika sa'ayakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, masjid yang bagus ini kita semuanya tergolong orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. Pengertian atau makna memakmurkan masjid. Apa itu memakmurkan masjid? Satu, diperhatikan pembangunan fisik masjid. Ini masjid secara fisik sudah lebih dari standar, unsan luar biasa. Sing dari kita AC ya, asalnya cici pulau lagi. Ini jadinya pulau kadang tadi kita, disorotkan dua AC. Nah, ini masya Allah ya. Ini fisiknya sudah bagus. Tinggal tadi targetnya berarti 3 sholat itu berapa sok? 3 sok. Bapak-bapak 3 sok, ibu-ibu 2 sok. Berarti masih punya, kamu tidak dapat masih biasa saja ya. Itu lagi, kalau ini saya Bapak Ibu tadi malam saya tuh kurang tidur ya karena tadi malam saya tuh pamit di SMP itu Bapak. Bisa tadi isi juga di pengajian kita di sana. Jadi saya tuh di sekretaris alumni Muntazam Pusat Nabi Saudi. Kita punya tradisi bagi alumni Muntazam itu pas haji ada namanya KIP. Kajian Islam intensif pas haji. Jadi jamaahnya itu dilanjutkan kasih materi berkelanjutan. Kemudian di akhir sesi di 10 kali pertemuan ada acara mati. Nah kembali lagi, pengertian memakmurkan masjid adalah membangun fisik masjid. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man bana lillahi masjidan, Allahu lahu mithlahu jannah." Barang siapa membangun masjid atas dasar karena Allah, Allah akan membangunkan untuknya yang serupa bahkan lebih baik nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dibangunkan rumah. Insya Allah para wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf apa saja untuk terjadinya masjid ini, insya Allah akan menjadi amal jariah. Bapak Ibu, kita kan tidak selamanya hidup-hidup ya, bagaimana? Setiap kita akan meninggalkan dunia menuju ke mana? Seperti Bapak Ibu, kita akan masuk dulu ke wilayah namanya barzah. Setelah barzah nanti kita akan masuk ke alam akhirat. Kata Allah gitu, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli innaha kalimatun huwa
dhalin. Allah. Pengelang Allah itu angel hatta idza jaa ahadahum, apabila telah datang kepada mereka orang yang tidak beriman, al-mautu, kematian. Qala rabbi irji'uni, dia mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Ketika orang itu mati, Bapak Ibu, kita dikembalikan ke dunia. Bagi orang yang tidak beriman, insyaallah kalau orang beriman enggak bisa. Dia minta dikembalikan kepada Allah untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku mau melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Orang itu hanya pengen dikembalikan ke dunia sekedar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat itu nanti kalimat yang akan bisa membekaskan sebanyak apa kebaikan-kebaikan yang diperbuat. Karena kebaikan apapun, sebanyak apapun, kalau tidak ada la ilaha illallah pada dirinya, maka tidak menjadi kebaikan. Apa kata kalla? Tidak, sekali-kali tidak akan dikembalikan ke dunia. Innaha kalimatun wa qailuha, itu adalah kalimat omongan dia saja. Wa mi waraihi barzakhun, karena di hadapan dia ada barzakh. Jika Bapak Ibu kita akan masuk alam barzakh. Alam barzakh itu alam orang sudah tidak bisa berbuat amal, tapi alam orang masih bisa menerima apa? Amal. Salah satu amal yang bisa manfaat di alam barzakh, salah satunya ketika hidup dia membangun masjid. Jadi wakif ini masjid ini misalnya meninggal dunia, masjid ini digunakan untuk sholat, untuk pengajian, belajar Quran, TPA, terus dari aliran. Dia dapat transferan dari orang yang disebut dengan amal apa? Sedekah ya. Maka salah satu ganjaran orang bangun masjid selain di akhirat dapat balasan di barzakh. Nah gitu. Kata Nabi, barang siapa membangun masjid, ya, mau menyumbang untuk masjid, bangun kemakmuran masjid, akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membangun dan merawat. Masjid ini sudah berdiri dengan bagus, ada tugas kita merawat. Apa sebenarnya Bapak Ibu? Kata Nabi, Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan bibina'il masajid, membangun masjid-masjid bidur di kampung. Jadi di kampung itu harus ada masjid. Ulama mengatakan makna dur itu ada dua poin. Mana dur? Makna dur itu ada dua. Dur itu punya makna rumah, punya makna kampung. Artinya Bapak Ibu, setiap kita di rumah itu harus ada tempat sholat khusus, supaya kita bisa sholat apa? Sunat. Karena sholat sunat itu lebih utama dilaksanakan karena di rumah, kecuali sholat sunat yang berkaitan dengan masjid seperti sholat tahiyatul masjid. Tapi di rumah harus ada tempat ruangan yang khusus untuk sholat, untuk kita baca Quran. Jadi kalau sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, termasuk sholat qobliyah, sholat duha, itu lebih utama dilaksanakan di mana? Di rumah. Lalu yang kedua, mana itu apa? Di kampung. Di satu kampung harus berdiri masjid. Ya, harus berdiri masjid. Saya dulu punya program 1 tahun 1 masjid. Wonosari, Ponorogo, Sleman, di Mutilak. Dan alhamdulillah berhasil. Enggak mahal-mahal. Saya hanya ngasih pancingan sekitar nilainya 60.000. Jadi kalau kamu itu gak ada masjid, masyarakat saya kumpulkan, ya. Awalnya bakso dulu, kurban atau apa, kita tawarkan. Jadi kalau sudah temu sholat ya di masjid, kalau kita bawa masjid bagaimana? Saya Pak, lagi kata-kata masyarakat belum mampu, pripun. Nanti kalau yang tanggung jawab semen 100 sak dari kami, mana kita nanti tanggung jawab semen, tanggung jawab foto, tanggung jawab gede, tanggung jawab keramik. Itu sekitar nilai 60 juta. Akhirnya apa? Ketika dipancing nanti masyarakat, nanti saya sodako with klopo, saya sodako with jati, saya mau nyumbang batu. Itu jadi masjid, jadi musola. Nah, jadi alhamdulillah di Yogyakarta khususnya itu sudah berdiri banyak masjid. Jadi satu,
Membangun masjid itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, selain masjid itu dibangun apa? Wa antunal rifa. Masjid itu harus dalam keadaan apa? Diberi wewangian. Masjid itu beda wangi, gitu. Itu masjid itu berwangi, gitu. Masjid itu belum masuk ruangan wangi. Tapi ini Bapak Ibu, ukuran wangi itu harusnya bukan ruangan masjid, tapi kamar mandi, gitu. Kenapa? Karena kamar mandi itu awal mula kita toharo. Kalau tempat toharonya itu kotor, nggak bersih, gitu. Maka secara otomatis ketika masuk ke masjid yang wangi itu orang bisa membawa kotoran bawah najis. Maka pastikan kamar mandi tempat duduk bersih dan wangi. Maaf, bersih dulu ya, bersih dulu, bersih. Kemudian waktu thayyibah bersih dan wangi. Kalau masjid itu sudah wangi pasti bersih. Tapi kalau masih bersih belum tentu wangi. Tapi juga karena ini Bapak Ibu ada juga masjid itu wangi, tapi aromanya aneh, bau pete, bau jengkol, macam-macam. Nah yang dimaksudkan itu aroma wangi kamar mandinya bukan yang aroma itu, ya aroma parfum lah seperti itu. Kalau di kamar mandinya ada, masya Allah, kamar mandi bau kopi, seger banget, gitu, nikmat sekali. Jadi setelah masjid ini dibangun, dirawat kebersihannya, tambah wangi-wangi. Di Indonesia itu masih jarang orang berbagi minyak wangi, ya betul. Tapi kalau kita orang itu sedekah minyak wangi itu luar biasa. Bahkan kata Nabi tidak boleh menolak 3 pemberian, meskipun kita tidak suka. Satu, bila diberi tempat duduk, misalnya ada orang masih duduk, udah di karpet atau di kursi, itu harus kita penuhi permintaan itu. Yang kedua, bila ada orang sedekah susu, memberi susu kepada kita, air susu, itu harus kita terima. Yang ketiga, orang bersedekah minyak wangi. Ketika ada orang kasih sedekah minyak wangi, itu harus kita terima, meskipun kita tidak suka dengan aroma. Artinya apa Bapak Ibu? Rasulullah Muhammad SAW banyak sebagian pengeluaran hidupnya itu untuk minyak wangi. Sehingga masih di selain bersih, wangi, meskipun juga tidak di tengah kota, tapi masjidnya bagus. Ketika jamaah masuk, pintunya dibuka, wangi, enak, gitu. Kemudian wangi, masya Allah, khusyuk, rasanya pengen senderan, pengen turun, gitu. Masya Allah. Coba kalau kita ke Masjid Nabawi, Raudhah di sekitar, nyaman, gitu. Cuma nanti orang sujud itu pengen cepat, soalnya alhamdulillah, gitu. Kalau sujud wangi itu rasanya nyaman. Karpetnya sudah tebal, dicoba setiap sujud wangi, terus imamnya juga bagus sekali. Imam nggak bagus juga apa, justru semakin jelek semakin busuk. Alhamdulillah, itu kalau orang tetap busuk itu lillahi ta'ala. Kalau yang imamnya bagus, alhamdulillahirobbilalamin, itu bukan karena Allah, karena imam ya. Jadi kalau di sini imamnya biasa-biasa saja, kemudian busuk, itu lillahi ta'ala. Ya karena Allah itu gitu. Nah jadi membangun masjid perawatan. Kemudian selanjutnya apa? Fungsi masjid tempat apa? Masjid sebagai tempat zikrullah, salah satunya. Berdasarkan firman Allah surat An-Nur ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin udinallahu an turfa'a wa yudhkara fi asmuhu yusabbihu lahu. Allah. Alhamdulillah. Wa yudhkara fi asmuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghudwi wal-asal. Allah. Jadi masjid itu berfungsi sebagai apa? Tempat zikrullah. Maka nanti program masjid ini harus ada agenda kegiatan yang itu memang untuk zikir, untuk zikir.
Maka baik kalau di sini setiap mungkin hari apa ada zikir bareng, misalnya baca Al-Ma'surah. Karena kan banyak buku Al-Ma'surah. Baca bareng-bareng apa? Betul apa? Karena orang-orang kita itu kalau suruh belajar sendiri itu ngomong gitu, mau ngajak bareng-bareng. Bagi buku, baca bareng-bareng. Itu masalah. Kan di situ ada kalimatnya insya Allah rata-rata hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ping 100 itu pun suwi gitu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ping 100. Terus baca lagi apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah 100. Nah itu harus ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam diri kita ini ada asupan untuk ruhiyah kita, ada asupan untuk jasmaniah kita. Ngaji seperti ini biasanya untuk asupan otak kita, akal kita ini. Perlu ada kajian seperti ini, mungkin kajian ahad, kajian malam yang sifatnya kajian. Kajian itu biasanya untuk asupan buku, asupan otak. Kalau hanya ini tuh kajian itu punya karakter nanti berontak, karena otak ini cenderung kalau tidak sama dengan dirinya dia berontak. Maka kenapa sekarang itu banyak tempat-tempat kajian tapi cenderung permusuhan? Karena yang dia asupan ke dalam dirinya itu hanya ke otaknya saja, tidak asupan hati, kolbi. Nah kolbi ini perlu kasih asupan dengan cara apa? Zikrullah tadi. Maka saya punya masjid saya tinggal di Ditian kali di Mulajur. Saya punya masjid namanya Bani Ismail. Itu saya punya program begini, malam Jumat kajian Bulughul Maram dan tema-tematik. Sabtu pagi kajian tafsir Ibnu Katsir. Berkelanjutan. Saya tafsir Ibnu Katsir itu dari 2014. Sekarang 2013. Berarti sudah berapa tahun? 7 tambah 2, 9 tahun. Ini sudah sampai surat An-Nur. Terus berkelanjutan. Ini untuk asupan apa? Otak kita. Malam Jumat demikian. Tapi ada yang sifatnya untuk asupan hati kita supaya lembut dengan baca Quran, tilawah. Saya programkan setiap Jumat pagi pada subuh sampai subuh itu Al-Kahfi bareng-bareng. Al-Kahfi saya bimbing itu sudah jalan sekitar 5 tahun. Rabu pagi Al-Ma'surah daripada subuh sampai subuh Al-Ma'surah diulang-ulang sampai akhirnya pada hafal. Kenapa? Supaya seimbang antara asupan kepala ini sama asupan hati. Ketika terjadi dua-duanya di program mesin, maka insya Allah akan melahirkan jamaah kita, jamaahnya yang tidak berontak. Kan gitu. Orang sekarang itu banyak asal tidak sama dengan dirinya itu dianggap beda atau bahkan berani membid'ahkan, mengkafirkan orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Kenapa? Karena dia hanya tahu kebenaran hanya satu. Nah, jadi perlu dibangun. Salah satu fungsi masjid difungsikan sebagai tempat apa? Zikrullah. Zikrullah itu maknanya tempat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa? Dengan baca Quran. Baca Quran itu Bapak Ibu bisa melunakkan hati, bisa mengharuskan hati. Ada cerita ya. Ada orang tua dagangannya terus baca Quran. Tiap ada waktu baca Quran. Terus putunya itu yang masih muda, yang masih idealis, bah sampai yang berisik bah, sampai itu baca Quran itu tapi artinya apa bah? Orang percuma bah, kok percuma? Quran itu panduan hidup. Nasib orang nanti artinya orang nanti maksudnya percuma bah, dan sebagai orang. Terus supaya menghilangkan apa? Pengaruh baca Quran itu. Si banyak ini kasih pelajaran sama Quran. Sebenarnya tak ajarin. Tolong si Babi ambilkan air pakai ember ini. Dari sana bawa ke sini. Ternyata ember itu Bapak Ibu, ember yang disuruh si Babi, ember itu kotor. Oke, betul. Terus ember itu pecah, bolong-bolong. Karena si fotonya gimana? Ambil air dari kolam, dibawa ke simbahnya, habis. Terus bolak-balik.
nanti putune capek. Jadi sebab ojo mandek sebelumnya kowe bawa baju nek kartaku kedua. Putune bolak-balik itu sebab aku nyerah. Awak dhewe wong edan yo. Lah apa? Jare putune ora iso bakaran embere bolong. Kata si banyak, orang percuma. Perhatikan, ember yang pertama kali tadi kamu bawa keadaannya bagaimana? Kotor. Sekarang perhatikan embermu ya, resik. Jadi simpan. Yo ngono. Wong sing baca Quran ngerti artinya terus baca Quran tanpa disadari ternyata Bapak Ibu sakit tersini hati. Ya, terus dalam. Maka alhamdulillah saya punya program makanan. Ada wadai wajus lewat online. Makanya handphone itu ibu-ibu hati-hati ya, ini handphone nanti akan dihisap. Dari handphone ini harus ada jatah kebaikan, harus ada jatah Quran, harus ada jatah untuk kebaikan. Kalau cuma digunakan dia suruh pas selfie mau dia mungkin. Wong saya kan nomor selfie ya. Masak selfie, kondangan selfie, neng kuburan selfie. Wah, masya Allah. Padahal duduk politisi, duduk artis, duduk apa-apa kok suruh pas selfie, baik. Nah itu nyata, bapak sekalian. Artinya apa? Ini hati-hati. Harus ada jatah dari handphone itu kebaikan. Maka saya punya program 1 hari 1 juz yang kita punya 40 orang. Kalau nanti ada yang misalnya halangan, jadi setiap hari kita baca 1 juz. Nanti kita laporkan. Jadi secara mukadamah bareng-bareng setiap hari 1 hataman. Berat. Jadi kalau hari ini saya misalnya hari ini saya ini mencatat hari ini juz 6. Ya sorry, juz berapa ini saya ini? Juz 4. Saya juz 4. Berarti saya hari ini baca juz 4. Besok saya juz 5 terus sehingga dalam 1 bulan yang kemudian saya hafal. Ya. Bacanya di rumah masing-masing. Ada juga yang offline setiap Rabu malam Kamis. Kita kumpul ada sekitar 60 orang. Quran dibagi 1 juz. Buat apa-apa, enggak apa-apa. Tujuannya apa? Supaya tadi menarik yang belum senang baca Quran, senang baca Quran. Apa sebabnya Bapak Ibu? Ini nanti yang akan menjadi penolong kita, yang akan menjadi syafaat kita. Al-Quranul Karim. Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Biasa baca Quran nanti akan berikan syafaat kepada yang membaca. Ustaz, kalau itu kena baca Quran itu dari mantra terus dilanjutkan. Dahulu Nabi barang siapa baca Quran terbata-bata pahalanya 2. Terus Bapak Ibu baca Quran berupa gerakul itu pahalanya 2. Siji pahala buta, 2 bantat pahala gerakul. Terus pahalanya 2. Kenapa? Karena baca Quran itu 1 huruf 1 kebaikan. Kalau orang lancar kan baca yang langsung jadi sih. Fi buyutin adzinallahu an tarfa'a wa yudhkara fiha. Langsung jadi. Mau kalau belum lancar fi buyutin. 1 huruf bisa dibolak-balik. Gimana? Jadi semakin brutal, semakin gradual. Kayak tadi. Terus ini Quran. Jadi fungsi masjid salah satunya adalah tempat di. Yang kedua, yang kedua tempat sholat. Ini jelas yang pertama masih tempat sholat. Sholat rajuli fi jama'ati tud'afu ala sholati fi baitihi. Sholat seorang laki-laki berjamaah itu dilipat gandakan daripada sholatnya di rumahnya. Wa fi suqihi khamsa wa isrina dhaqan, sebanyak 25 kali lipat. Jadi laki-laki itu kalau sholat berjamaah itu tidak hanya dapat 1 nilainya, tapi 25 derajat. 25 derajat itu kemiringannya luar biasa. Gitu. Wajar jika Anda tidak tahu apa asal dua. Demikian apabila dia wudhu lalu membaguskan wudhunya. Bagaimana wudhu yang bagus? Kapan-kapan saya sudah lakukan yang mengenai wudhu yang baik. Ya, supaya berkualitas. Kalau jangan masjid layu untuk kita sholat, kemudian dia keluar untuk ke masjid, tidak ada lain tujuannya kecuali untuk sholat. Lam yaqtu khutwatan ila rufi'atahu bi darajatih wa khutwatan bi khati'atih. Tidaklah setiap langkah ke masjid, Bapak Ibu dari rumah masing-masing, asal tujuannya sholat untuk berjamaah, setiap langkahnya kaki diangkat, kaki turun, itu dicatat, dihapus.
dicatat kebaikan jauh keburukan. Semakin jauh rumahnya semakin banyak pahala. Tapi kalau itu sudah masih nggak perlu botol apa tetap sama dia. Numpak motor sama, numpak mobil sama, malah pahalanya jauh itu. Saya kira BBM larang. Nah, jadi tetap berpahala. Caranya kan kita harus berjalan terserah Gusti Allah. Jadi sekali lagi ini ya. Kemudian faidah sholat lam tazil malaikat untuk sholat alaihi madam abdul sholat. Kalau dia sholat di masjid itu maka tidak dihentinya malaikat doa gitu. Bayangkan yang doakan siapa? Malaikat. Apa doanya? Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Doa ini. Doa malaikat Allahumma sholli alaihi ya Allah berikanlah rahmat kepada orang tersebut. Ya Allah, berilah rahmat kasih sayang yang sempurna kepada orang tersebut. Wala yazalu ahadukum bi sholatin mata dalu sholat. Dan bagi orang yang senantiasa tetap tinggal di masjid menunggu sholat berikutnya, maka selama penantian itu dicatat dia sedang sholat. Ya, maka insyaallah di sini nanti masjidnya apa? Yang subuh sekarang baru berapa sholat? 2 sholat dalam waktu dekat bisa 5 sholat. Percepatannya tadi dengan cara apa? Angpau 1 insya Allah. Nah ini ada etikanya. Etika ini perlu masjid itu jangan disamakan dengan kita kecakul, kita kangkringan, kita belum ada etikanya. 1, doa dan mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Amalkan di bawah ini. Karena ini kalau sekedar jadi materi tidak diamalkan kita gampang lupa gitu. Jadi sekarang ketika kita masih ini kan dahulukan. Mulainya dari mana Pak? Apakah pintu ini atau pintu sana? Monggo. Mulai dari sana monggo, mulai dari pintu juga sama saja. Yang penting ketika kita mau masuk masjid sadar ketika kita mendahulukan kaki kanan. Tapi kalau masuk kamar mandi mendahulukan kaki mana Bu? Kaki kiri. Doanya apa Ibu? Doanya Allahumma Allah. Barik mana? Doa masuk kamar mandi, apa lagi? Jadi kalau masuk masjid dahulukan kaki kanan, masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri. Keluar masjid nanti mendahulukan kaki kiri, keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Jadi masjid itu beda. Kenapa? Masjid itu tempat kebaikan, tempat suci, kamar mandi itu tempat kotor. Idza dakhala ahadukumul masjidah falyaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini doanya. Kata Nabi, apabila kalian masuk ke masjid maka ucapkan Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Maka monggo Pak Takmir polisi silakan ke tembok bagian luar sana, di kaca, di pintu ada tulisan. Ada Arabnya, ada Latinnya, syukur ada terjemahan. Gak apa-apa, diulang-ulang dibaca terus mau masuk masjid baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Pendek, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baca, masuk mendahulukan kaki kanan, terus diulang-ulang. Nanti di pintu keluar juga ada tulisan. Di tembok keluar ada tulisan apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maknanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ya Allah iftahli, bukakanlah untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu kasih sayang. Itu ketika kita masuk masjid. Ketika keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ya Allah inni as'aluka, aku memohon kepada Allah min fadlika dari karunia-Mu. Keluar masjid kebaikan, masuk masjid kebaikan. Itu nanti masjidnya insya Allah luar biasa, bagus ya. Tapi diamalkan, bertemu Pak Takmir, maka masih tulisan, tapi tidak diamalkan. Ada Arabnya, ada Latinnya, ada terjemahan. Tulisannya dari mana Ustaz? Cari lewat Kiai Haji Google, salah nanti ketemu. Gitu? Google. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Ini banyak yang muda-muda. Tadi rokok wali sakit, bukan wali itu. Maka kalau jadi tulisan seperti itu gampang, insyaallah. Ini ada etikanya ketika kita masuk masjid, keluar masjid. Yang kedua, melaksanakan sholat tahiyatul masjid.
Sholat tahiyatul masjid itu Bapak Ibu termasuk sholat mutlak yang tidak terikat oleh waktu. Sehingga kalau kita tadi di kajian hari ini ada hadirin, Pak Ustaz kan katanya pada subuh sampai terbit matahari nggak boleh sholat. Ya, untuk sholat-sholat yang tidak ada sebab. Kita ada sebab masuk masjid. Maka boleh kita tadi kita masuk masjid sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu 2 rakaat. Ibu juga sama, sholat 2 rakaat boleh. Rakaat ke-1 baca Fatihah surat atau bebas. Al-Kafirun boleh. Ustaz kalau Al-Kafirun sholat ganti itu ya ganti yang lain. Karena orang baca Al-Kafirun itu gak jadi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abudu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abudu ma ta'budun wa la antum 'abidun. Wah, kata-kata itu. Bagaimana orang tadi qul huwallahu ahad. Allah sholat mesti ganti. Ya, karena itu surat langganan. Saya jawab Ustaz pun apa? Apapun kami bukan kata-kata ini pun kurmawan pun sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Maka ini insyaallah saya apa dari ini. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' raka'atayn qabla ayyajlisa. Apabila kalian masuk masjid falyarka' maka sholat atau rukulah 2 kali rukuan yaitu 2 rakaat qabla ayyajlisa sebelum duduk. Jadi ketika masuk masjid sebelum kita duduk etikanya apa? Sholat dulu 2 rakaat. Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Kemudian yang selanjutnya ini ada larangan bermegah-megahan. Bukan bermegah-megahan tapi bermegah-megahan. Anas bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Kiamat tidak akan tegak kecuali orang bermegah-megahan dalam masjid. Megah itu bangunan yang megah, api makro, opo-opo nganggo emas, kipas angin itu sok emas gitu. Baru kan mewah, tapi jangan sedikit. Kalau di sini selalu kan kipas angin ini sekolah. Jadi sekolah pasar, nah itu dereng ya. Berarti yang penting jamaahnya. Jadi memang Nabi melarang masjid bermegah-megah. Kemudian yang selanjutnya menghiasi masjid. Menghiasi masjid berlebih-lebihan juga tidak boleh. Artinya masjid buah kali berapa. Nanti orang sholat itu sambil baca Quran. Nabi itu pernah lagi sholat ngambil satir, ngambil sekat, ngambil balik. Itu minta sama Aisyah tolong sikit. Ini rata ganggu konsentrasi saya. Maka kata Nabi, kita itu kalau sholat supaya mengantarkan konsentrasi kita sholat, ketika sholat itu pandangkan ke tempat sujud kita. Di mana titik saya sujud pandangkan ke situ. Itu akan mengurangi pikiran kemana-mana. Karena kalau kita lihat kiri kanan, makanya insya Allah kalau masjid lebih bagus kalau pakaiannya yang polos ya. Bukan berarti yang pakai batik kita ya, bukan maksud kalau itu. Soalnya kadang-kadang ketika sholat kan nganggur kami sulit. Dulu batik itu bilangnya itu. Kan sama baik. Atau nganggur baju, tapi bajunya tipis putih, tipis, judulnya kaos, cukup. Atau 3 roda. Orang sholat itu kadang-kadang tadi, ya, yang waktu sebelum sholat gak kepikiran, pas sholat kelingan, gitu kan? Ibu bingung masalah, kok sholat saya? Allah, oh iya, karena itu dari kacang. Bukan dari kurang ya. Oh yang tak turun dari bayinya kayak tapi kayaknya mau aku juga teh. Sholat itu nanti rampung sholat rampung kosong-kosong. Gitu kan? Nah ini masya Allah. Jadi itulah keadaan kita semuanya. Jadi menghiasi masjid secara keadaannya seperti ini bagus. Ini saya lihat lawangnya kalau lawang Masjid Nabawi. Nah ini masya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian mengotori masjid. Masjid harus kita jaga dari kebersihannya, jangan sampai masjid kita kotor. Ya, karena sekali lagi terjaga dari kesucian, jaga dari kebersihan. Insya Allah masjid ini menjadi masjid yang makmur. Bapak Ibu rahimahullah, terakhir larangan melakukan transaksi di masjid, jual beli nggak boleh. Masih banyak yang lain-lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Karena sudah tadi diminta maaf sih.
Sampai jam 7 kok saya jangan lama-lama. Yang manis ini yang lama suka kutah. Kalau nggak suka, kalau kira-kira gitu. Nah, jadi saya semakin sebentar, semakin senang. Nah, saya pun ngaji dulu 5 menit cukup terus senang. Bosan ngaji 5 menit terus. Saya pernah loh ngisi ngaji di Nasmoko, itu mau buka bersama. Waktu itu mau buka bersama, nunggu anak yatim telat. Setelah anak yatim telat, itu datang nunggu lagi di rekrut telat. Buka kurang 7 menit. Bayangin, aduh isi apa nih? Tapi bagi saya kan nggak masalah, sih ini kan amplop ya gitu. Maaf ya, bukan gitu. Maksudnya, ngisi 5 menit mau ngomong apa kan gitu ya? Nah, itu tantangan luar biasa. Itu ngaji paling terpendek. Jadi kalau di sini saya coba ngaji 5 menit, kalau bisa semakin pendek semakin senang. Mudah-mudahan ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah jalan dia. Sekalian, untuk kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Amin. 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 Amin.